Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Boom, boom. Dalam sekejap, ketika badai dahsyat dan lebih dari 400 tombak raksasa retak dari kekuatan Meng Agung bertemu di langit, semua tombak raksasa meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Merayu, langit menangis, dan embusan angin mengamuk melintasi langit dan bumi. Meskipun aura badai mengerikan 30% lebih lemah, itu masih menyapu ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Pada saat ini, setelah runtuhnya domain Hongmeng, Tan Yun, yang mendapat serangan balik, menyemburkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Tubuh kayu Hongmeng Kai. Tan Yun tampak tegas, tubuhnya melonjak hingga 150 kaki, dan kekuatan spiritualnya dipadatkan menjadi baju besi. Aku tidak bisa bersembunyi, bagaimana aku bisa sulit diguncang. Tan Yun seperti dewa perang yang turun, dia bahkan mengorbankan pedang suci hitam nirvana, dan bergegas ke badai yang mengamuk dengan nirvana di tangannya. Ah! Tan Yun mengucapkan suara kesakitan yang tak terbendung selama badai dahsyat itu. Meskipun tubuhnya sangat keras, tidak cocok untuk menghadapi intensitas badai yang mengerikan. Meskipun Tan Yun sekarang memiliki kekuatan untuk merobek peri Asia kelas menengah dengan tangan kosong, tubuhnya jauh lebih kaku daripada peri Asia kelas menengah. Dalam kerusakan akibat badai yang mengerikan, seluruh tubuh Tan Yun ditutupi dengan daging dan darah berdeguk, seolah-olah dia telah dikejar oleh pedang, dan seluruh tubuhnya dipotong tanpa aturan. Meskipun tragis, itu tidak terluka parah. Saya ingin menggunakan tubuh fisik saya untuk bersaing dengan kekuatan medan angin tetua ini. Benar-benar bodoh. Keempat tetua klan batu mencibir tiba-tiba. Di depan matanya, Tan Yun berlumuran darah, memegang pedang raksasa hitam, menyerang dirimu sendiri dari badai dahsyat. Langkah Dewa Hongmeng. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, seperti dewa pembunuh, setelah muncul di atas tiga tetua klan batu, dia meraung, murid Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, pada sepasang pupil raksasa, Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, dan melirik ketiga tetua yang tidak curiga. Penatua kedua dan tetua keempat merasa sedikit pusing dan buru-buru berteriak satu sama lain, Tan Yun telah mengembangkan teknik murid yang menawan, jadi berhati-hatilah. Tetapi tetua kedua sudah terlambat untuk mengingatkan. Pada saat ini, tetua ketiga tampak sadar dan terkadang bingung. Jelas bahwa jiwanya tidak sekuat tetua kedua dan keempat. Pada saat ini, tetua kedua dan keempat masih 1000 kaki dari tetua ketiga. Keduanya menemukan bahwa Tan Yun menukik ke bawah dengan pedang, dan setelah meretas ke arah tetua ketiga, keduanya bertanya pada diri sendiri apakah penyelamatan itu tidak mungkin, jadi mereka harus menggunakan strategi mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Empat tetua, ayo serang Tan Yun bersama. Penatua kedua cemas dan galak, dan membawa cahaya pedang, kekosongan yang robek, dan menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun, matilah. Penatua keempat klan batu, dengan cincin alam semesta berkedip di tangan kirinya, busur peri badai senjata sub-abadi leluhur tingkat rendah muncul dari udara tipis dari tangan kirinya. Panah, tembak ke arah Tan Yun. Pada saat ini, tetua kedua dan tetua keempat berpikir bahwa Tan Yun akan menyerah membunuh tetua ketiga, dan mencari perlindungan diri untuk menghindari serangannya sendiri. Namun, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa Tan Yun adalah pahlawan yang kejam terhadap musuh, dan bisa lebih kejam pada dirinya sendiri. Mereka bahkan tidak tahu seberapa besar tekad Tan Yun untuk menyingkirkan ketiga tetua terlebih dahulu. Pada saat ini, Tan Yun tidak punya waktu untuk menggunakan metodenya. Saat membunuh tetua ketiga, dia juga bisa menahan serangan tetua kedua dan keempat. Aku akan menyelesaikannya dulu, lalu bunuh. Tan Yun memegang pedang ilahi sepanjang 100 kaki ke dalam keheningan, menelan tiga tetua. Yang termuda, tiga saudara laki-laki. Kedua penatua, penatua keempat dan penatua ketiga bukanlah saudara, tetapi mereka seperti saudara dan saudari. Dalam tangisan menyedihkan dari keduanya, tetua ketiga dari klan batu berubah menjadi massa daging yang hancur di bawah kematian pedang ilahi. Mereka semua pergi, dan tiga janin abadi di kolam roh juga hilang. Berdebar. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk menghindari cahaya pedang. Meskipun dia menghindari nasib buruk karena dipotong, dia dipotong di sisi kiri pinggangnya dengan luka besar hingga 3 kaki dalamnya. Menyembur keluar dari luka, memanggil. Dengan suara siulan yang keras,
Panah yang ditembakkan oleh 4 tetua tiba-tiba menjadi 100 kali lebih besar, membawa kepulan darah merah, menembus leher kiri Tan Yun, melewati leher di belakang tenggorokan, dari leher tanda di sebelah kanan terbang lewat. Kepulan. Tan Yun mengeluarkan 3 suap darah. Di menara suci yang sangat indah di telinga Tan Yun, terdengar suara tangisan wanita kukuk, Tan Yun. Gadis bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja. Setiap kali Tan Yun mengucapkan sepatah kata pun, kepulan darah muncul di leher dan mulut Tan Yun, tetapi meskipun demikian, Tan Yun masih berdiri tegak. Yukin, mulai sekarang Huang Fu Seng Song adalah rumahmu. Dan misiku kali ini adalah membawamu pulang dan kembali ke rumah kita bagaimanapun caranya. Suara Tan Yun penuh dengan keras kepala dan keras kepala. Keras kepala membuat Nangong Yukin tertekan, tetapi keras kepala membuatnya bahagia. Dia tahu bahwa dia tidak mencintai orang yang salah, dan dia merasa sangat senang bertemu dengan pria seperti Tan Yun yang lebih suka menjadi musuh dunia untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, tetua kedua klan batu meraung dengan marah, kamu bajingan, bunuh anak ketiga, orang tua itu akan membunuhmu. Kakak kedua, kamu adalah penyerang utama, aku akan membantu. Tetua keempat berkata dengan suara serak dengan air mata berlumpur. Yah, bunuh dia untuk membalaskan dendam anak ketiga dan juga balas dendam Nyonya Yin. Penatua kedua memegang pedang terbang logam, seperti hantu, berkedip-kedip dari kehampaan, membunuh Tan Yun. Tan Yun sombong dan berjuang sendirian. Tetua kedua dan keempat dari klan batu mungkin bukan lawannya, tetapi jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan kematiannya sendiri sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya penuh tekad. Dia memutuskan untuk menghancurkan tetua kedua dari klan batu tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertarung sampai mati dengan tetua keempat. Seni pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun membunuh pedang ilahi dan memegangnya di tangan kirinya. Di antara kedipan cincin alam semesta di tangan kanannya, dia memegang pedang terbang yang mulia Xiaozi, napasnya tiba-tiba melonjak ke tingkat 3 tingkat wilayah. Hongmeng membunuh Tuhan. Kekuatan 11 atribut di Tan Yun dengan liar mengalir ke pedang raksasa ungu, dan mengayunkan pedang ke tetua kedua dari klan batu yang berkedip mendekat. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 1000 mil mulai runtuh, ruang gelap gulita tampak menangis, dan pedang Hongmeng sepanjang 3000 meter tiba-tiba meledak dari pedang raksasa ungu. Bayangan pedang Hongmeng terpotong pada tetua kedua klan batu seperti kilat, sangat menakutkan. Mungkinkah lelaki tua itu masih takut kamu tidak akan berhasil? Pergi dan mati. Setelah tetua kedua dari klan batu meraung marah, bibirnya masuk akal dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia melihat pergelangan tangannya berputar, lampu pedang emas sepanjang 9000 meter, mekar dari kehampaan seperti teratai emas, dia memegang pedang. Sejajar dengan Tan Yun tiba-tiba menusuk. Ledakan. Di ruang gelap, ada suara keras, tapi itu adalah cahaya pedang emas yang panjangnya 6000 kaki, meledak. Mengusir. 9000 kaki cahaya pedang emas tiba-tiba bergabung dan menembus ke dalam cahaya pedang emas. Segera, aura cahaya pedang emas naik dengan liar lagi, dan membanting bersamaan dengan cahaya pedang Hongmeng setinggi 3000 kaki. Ledakan. Ledakan keras sepertinya datang dari zaman kuno, bergema di langit dengan radius jutaan mil. Tetapi setelah melihat dua sinar pedang bertabrakan dengan keras, sinar pedang emas sepanjang 6000 meter runtuh bersama dengan bayangan pedang Hongmeng. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Penatua kedua dari klan Si melebarkan matanya. Sulit baginya untuk berharap bahwa kekuatan Tan Yun, lapisan ke-8 alam dewa, yang menantang lompatannya sebenarnya sama dengan serangan terkuatnya. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Di tubuh Tan Yun yang berdarah dan seperti bukit, 9 atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang meledak lagi. Segera, ketika kekuatan 9 atribut mengalir ke pedang raksasa ungu di tangan kanannya, dia berkedip sangat cepat dari kekosongan, dan mengayunkan 9 pedang hampir bersamaan. Dalam sekejap, 9 sinar pedang berseri-seri dengan 9 saluran yang panjangnya 10.000 kaki dan berisi kekuatan 9 atribut, dengan kekuatan yang tak tertandingi, bergegas menuju tetua kedua dari klan batu. Tujuan sebenarnya dari penggunaan 9 pulsa Tan Yun untuk membunuh yang abadi bukanlah untuk membunuh tetua kedua, tetapi untuk mengganggu suasana hatinya, memungkinkan dia untuk menggunakan formasi pedangnya untuk menciptakan waktu saat dia menghindari. Orang tua keempat, bantu aku cepat.
Penatua kedua dari klan Si, tanpa mengetahui kekuatan 9 jalan dan 9 vena dari cahaya pedang yang cemerlang, dia harus menghindar untuk meminta bantuan. Su, Ho, penatua kedua tidak perlu diingatkan, 4 tetua yang memegang busur peri badai pada saat ini, siap untuk pergi, benar-benar menembakkan 6 anak panah. Setiap panah terbang yang dipadatkan oleh kekuatan medan angin, di bawah berkah angin, tampaknya menembus kehampaan, dan meledak ke arah alis, tenggorokan, dada kanan, jantung, dan lutut Tan Yun. Saat menembak, itu berubah menjadi raksasa setinggi 50 kaki. Kecepatan yang sangat cepat dan kemampuan pelacakan yang aneh membuat Tan Yun tidak bisa bertahan dan menghindar. Mengaum, Tan Yun yang mengerikan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia mengangkat pedang ilahi di tangan kirinya dan segera memblokirnya, melindungi matanya sementara tubuhnya tiba-tiba berputar. Dandang, Mars memercik kemana-mana, dan 2 panah raksasa menembak ke arah pedang suci yang menghalangi teropong Tan Yun. Setelah dipukul dengan keras, pedang suci itu menamparkan dahi Tan Yun di bawah kekuatan benturan yang kuat. Tiba-tiba, kulit asli dan dahi berdaging terbuka. Darah mengalir seperti tembakan. Ah! Suara tragis keluar dari mulut Tan Yun, tetapi dia melihat kakinya ditembak oleh 2 panah raksasa, dan dada kanannya juga ditembus oleh pedang terbang lainnya. Pompa, panah raksasa terakhir menembus dada kiri dengan tembakan darah, dan keluar dari belakang ke jantung. Tan Yun, Namong Yukin di lantai 2 pagoda suci yang indah, hatinya terpelintir seperti pisau. Gadis bodoh, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Suara menghibur Tan Yun terdengar dari menara. Kamu semua terluka seperti ini, kamu masih mengatakan tidak apa-apa. Namong Yukin tidak bisa menangis, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Bodoh, jangan bicara omong kosong, kamu dapat yakin bahwa aku akan membawamu pulang, dan aku akan menunjukkanmu kepada ibuku. Suatu hari nanti, aku akan menikahimu dengan penuh semangat. Tunggu, ada banyak hal. Menunggu saya untuk melakukannya. Bersikaplah patuh, berhenti menangis. Namong Yukin mengangguk berat dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia bertahan saat ini, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi bantuan Tan Yun di masa depan. Di langit, setelah Tan Yun yang sangat tragis mentransmisikan suara, dia berteriak dalam hatinya, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Rambut Tan Yun menari-nari, dan darah di wajahnya menutupi wajahnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan tatapan pantang menyerahnya, dan semangat juangnya yang tinggi untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, 11 pedang terbang berwarna-warni meledak dari cincin semesta, dan naik ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak ribuan mil ke dalam kekosongan di sekitar mereka, dan kemudian jatuh secara vertikal. Melihat adegan ini, tetua kedua dari klan batu, melihat tetua keempat, buru-buru berteriak, keempat tua, karena Tan Yun dapat menghancurkan formasi abadi Golden Jue Kilin kota Kekaisaran Namong, maka keterampilan formasinya pasti telah mencapai puncaknya. Jika aku tidak salah menebak, dia mungkin harus membentuk formasi pedang. Kamu harus menghancurkan pedang terbangnya. Setelah mendengar ini, keempat tetua tiba-tiba menyadari, oke. Dalam kekacauan kehampaan, dahi 4 sesepuh ditutupi dengan butiran keringat yang gugup. Dia mati-matian menggunakan kekuatan medan angin. Dalam sekejap mata, 3 panah terbang terkondensasi. Saat hendak menembak, hati Tan Yun seperti terbakar dari menara suci. Dalam, Raja Beruang Naga Tian Luo, cepat gunakan sepasang palu raksasamu untuk melindungi organ vitalmu, lalu gunakan tubuhmu untuk memblokir panah terbang. Jika aku tidak bisa menghentikannya, setelah pedang terbangku dikerahkan, bahkan jika ada yang rusak, kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bawahan patuh. Raja Beruang Naga Tian Luo yang selalu pemalu, pada saat ini, mematuhi perintah tanpa ragu-ragu, 3 anak panah dari 4 tetua klan batu telah dilepaskan sejak mereka muncul dari udara tipis di atas Tan Yun. Beruang nenekmu, aku melawannya. Tuan, jika aku mati, kamu ingat untuk menjadikan putraku Raja Beruang Naga Tian Luo yang baru. Suara Raja Tian Luo Longqiong yang melihat kematian sebagai rumah membuat Tan Yun tergerak, tetapi matanya sedikit masam, lindungi titik vital, kamu tidak akan mati. Raja Beruang Naga Tian Luo berteriak, memberanikan diri. Itu mengangkat palu raksasa di telapak tangan kirinya untuk memblokir kepalanya, dan telapak tangan kanannya mengangkat palu raksasa untuk memblokir jantungnya. Dalam sekejap, tubuhnya setinggi 500 zang naik ke langit,
dan daging serta darahnya menghalangi 3 panah terbang besar yang sebesar 100 zang. Kapan? Panah raksasa pertama mengenai palu raksasa. Tiba-tiba, telapak tangan kiri Raja Beruang Naga bergetar, dan palu raksasa menghantam dahinya dengan keras. Segera, retakan muncul di seluruh kerangkanya. Di kepalanya yang besar, daging dan darah beterbangan, dan 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan jatuh di kepala Tan Yun. Panah raksasa kedua jatuh dan menembus bahu kanannya. Tapi panah raksasa ketiga melintas melewatinya. Ketika Tan Yun terkejut, sebuah suara hormat terdengar, "Tuan, panah raksasa ketiga diserahkan kepada bawahannya." Pompa. Begitu kata-kata itu jatuh, ada hujan darah yang tersebar di langit, tetapi Raja Singa Dingin Pelangi berdarah keluar dari kehampaan. Dalam proses memblokir panah raksasa dengan tubuh besar, panah raksasa melewati sisi kiri tenggorokan. Segera, panah raksasa itu runtuh tak terlihat. Dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Beruang Naga Tianluo, hidup dan mati tidak tahu bagaimana jatuh ke arah Tan Yun bersama-sama. Ketika Tan Yun tergerak, dia buru-buru menutupi kedua binatang itu dengan pengetahuan spiritual. Meskipun kedua binatang itu dalam bahaya, Tan Yun menilai bahwa kedua binatang itu akan selamat. Saat Tan Yun buru-buru memasukkan kedua binatang itu ke dalam menara suci yang indah, kehampaan ribuan mil tiba-tiba terombang-ambing, tetapi 11 pedang terbang yang tersebar di sekitar ribuan mil akhirnya menggantikan mereka, meledakkan cahaya flamboyan dan halus. Tirai membentuk arai Hongmeng. Ketika arai pedang ilahi Hongmeng Tu berhasil dikerahkan, kekosongan dalam arai tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 11.000 mil. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Tan Yun tidak pernah begitu bersemangat untuk membuat kesuksesan. Tan Yun yang mengerikan tersenyum marah, "Dua hal lama, sekarang adalah tanggal kematianmu." Pada saat yang sama, setelah penggunaan Tan Yun sebelumnya, 2 kekuatan magis seni pedang pembunuh Dewa Hongmeng, pembunuhan Dewa Hongmeng dan 9 vena membunuh dewa, telah menghabiskan 50% kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia harus bertarung dengan cepat. "Kamu tidak menakuti orang tua itu." Penatua kedua dari klan batu berkata dengan tajam, "Nak, lelaki tua itu memberitahumu bahwa lelaki tua itu tidak takut." Setelah itu, dia melihat penatua keempat dan berkata dengan suara yang dalam, "Keempat, ayo bunuh dia bersama." "Oke, bunuh dia untuk membalaskan dendam saudara ketiga dan Nyonya Yin." Penatua keempat memiliki mata yang dingin, dan tiba-tiba, memegang busur di tangan kirinya, dengan kedua panah, dengan kekuatan menembus kekosongan, menembak ke arah Tan Yun. "Hal-hal lama, aku takut padamu sebelumnya, tapi sekarang aku dalam formasi pedangku. Apa menurutmu panahmu yang patah bisa melukaiku?" Tan Yun tertawa dan dengan tegas berteriak, "Spestide." Tiba-tiba, ada suara bergelombang di Hongmeng Void, tetapi saya melihat badai transparan yang tampaknya bertenaga luar angkasa, datang dari Hongmeng Void, dan langsung menelan Tan Yun dan Elder keempat. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Penatua keempat tampak ketakutan, dan kecepatan gerakannya tiba-tiba turun 30%. Dan kecepatan 3 panah besar yang ditembakkan ke Tan Yun tiba-tiba melambat 3 poin. Langkah Dewa Hongmeng. Seni pedang pembunuh 7 vena Hongmeng. Tan Yun menahan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya, melesat menjauh dari gelombang ruang angkasa, dan dengan mudah menghindari 3 panah raksasa, lalu membunuh penatua keempat, dan berkata, "Hal tua, matilah." Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Tan Yun melonjak, dan 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Menusuk. Tan Yun melaju kencang di gelombang ruang tanpa perlawanan, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan menebas pedang ke arah tetua keempat dari klan batu 100 mil jauhnya. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang ekstrim, yang menyebabkan dampak visual pada orang-orang, yang tampaknya sangat lambat. Merayu. Tan Yun menebas dengan pedang, dan ada lolongan hantu dan serigala di gelombang angkasa. Dalam sekejap, cahaya pedang 1000 zang yang berisi kekuatan 7 atribut meledak dari pedang raksasa ungu. Tiba-tiba, radiusnya ribuan mil jauhnya, dan retak seperti keramik. Setelah Tan Yun menggunakan 4 kekuatan supernatural dari seni pedang Excalibur Hongmeng dalam susunan pedang besar, kekuatan dan kecepatannya meningkat 3 kali lipat. Cahaya pedang 7 vena berlipat 3 dalam kekuatan dan kecepatan, membuat 4 tetua klan batu tidak dapat menghindarinya. "Kakak kedua, datang dan selamatkan aku."
Penatua keempat tidak perlu meminta bantuan, penatua kedua tidak akan ragu untuk terbang di langit. Aku ingin menyimpannya sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Murid Tan Yun Ju haus darah, menghadap tetua kedua, Sen meraung, waktu mengalir. Segera, semburan waktu setebal 1000 mil jatuh dari langit di Magnificent Void, membombardir tetua kedua dengan kekosongan yang retak. Penatua kedua sepertinya merasakan pencucian waktu, dan kulitnya perlahan pecah-pecah. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, paling banyak, dia tidak akan memiliki tulang dalam arus waktu. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa di kejauhan, kecepatan cahaya pedang 7 urat yang dipegang Tan Yun dari tetua keempat meningkat secara dramatis. Dia tiba-tiba bangun, dan akhirnya menyadari bahwa bukan kecepatan 7 Vena Jianmang yang menjadi lebih cepat, tetapi setelah semburan waktu di sekitarnya melambat 3 menit. Tembakan 3 angka ini bukan hanya statistik. Kedua tetua tahu bahwa yang kuat saling berhadapan. Pada kecepatan yang sama, tiba-tiba, waktunya di sekitar tubuhnya melambat 3 poin, dan dia cukup untuk dibunuh oleh lawan. Tidak masalah jika Anda tidak ingin memikirkannya. Penatua kedua benar-benar terkejut ketika dia memikirkannya. Dia berbalik dan melarikan diri menuju aliran waktu, berteriak dengan sedih, kakak keempat, bukan karena saudara kedua tidak menyelamatkanmu, tetapi saudara kedua. Sebelum tetua kedua berbicara, dia disela oleh tangisan pembunuhan babi. Kakak kedua, saudara keempat, jangan salahkan kamu. Ingatlah untuk melarikan diri, dan biarkan Patriark membalas dendam untukku dan saudara ketiga. Kamu harus membalas dendam. Penatua kedua tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat penatua keempat di hadapannya, dengan tergesa-gesa menggunakan panah terbang yang dipadatkan oleh kekuatan medan angin, dan membombardir cahaya pedang berurat 7 yang ditebas. Tetapi panah terbang itu meledak, dan seluruh tubuh tetua kedua berubah menjadi awan darah dalam cahaya pedang yang terang dari 7 pembuluh darah, tanpa tulang yang tersisa. Kakak keempat, penatua kedua berteriak dengan suara serak, kamu pergi jauh-jauh. Kakak kedua dan Patriark pasti akan membalaskan dendammu dan yang ketiga. Pembalasan. Baik sepanjang jalan, Tan Yun berlumuran darah, seperti iblis dari altar darah. Suara acuh tak acuhnya bergema di seluruh formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Jika kamu ingin membalas dendam pada Lao Su, karena kamu dan tetua ketiga dan keempat sangat mencintai, maka Lao Su bisa menjadi orang baik dan mengirimmu ke jalan bersama. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun melangkah maju dan melintasi 2000 mil, muncul dari udara tipis dalam derasnya waktu, dan bahkan muncul di depan tetua kedua. Membunuh. Penatua kedua tampak seperti dia sudah mati, dan ketika dia hendak melakukan serangan, dia tiba-tiba melarikan diri ke kiri. Wow, api es Hong Meng. Tan Yun menghilang begitu saja. Detik berikutnya, ketika dia muncul di atas tetua kedua yang melarikan diri, dia tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke bawah. Segera, nyala es biru es setinggi 800 kaki, yang berada di luar jangkauan tetua kedua. Kecepatan menyelimutinya. Ah! Api atribut es macam apa kamu? Buka untuk orang tua. Penatua kedua, yang tertangkap basah, diselimuti oleh api es Hong Meng, tubuhnya meledak dengan kekuatan emas domain seperti matahari emas. Ketika api es Hong Meng meledak, seluruh permukaan tubuhnya telah berubah menjadi es biru. Ledakan. Wow! Ketika es pecah dan berserakan, kulit kepala, fitur wajah, dan bahkan kulit seluruh tubuh tetua kedua jatuh. Seolah-olah dilucuti dari kulit manusia, penjara kayu, dengan suara-suara kejam Tan Yun. Dalam sekejap, ribuan kekuatan kayu seperti ular sanca raksasa dijalin menjadi tangan raksasa-raksasa dari langit, dijalin menjadi tangan raksasa, dan meraih kedua tetua yang masih dalam arus waktu. Saat tetua kedua tidak bisa menghindar dan ditangkap di telapak tangannya, dia mencoba yang terbaik untuk mengejutkan dan menghancurkan tangan raksasa itu. Setelah melepaskan diri dari pengekangan seperti binatang buas yang terperangkap, dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Tidak, tidak, tapi itu setinggi 150 meter, seperti gunung darah. Saat Tan Yun mengayunkan pedang sucinya sampai mati, memotong kakinya, retak Tan Yun tiba-tiba menjulurkan ibu jari dan jari telunjuknya dengan tangan kanannya, dan dengan cepat mencubitnya, jangan bunuh aku. Sementara tetua kedua memohon belas kasihan dengan ngeri, tiba-tiba, pedang terbang melesat dari mulutnya ke arah alis Tan Yun, mengusir Tan Yun menghindari kepalanya dengan berbahaya dan berbahaya. Jika Tan Yun dalam arus waktu saat ini, pedang terbang yang baru saja menyerang telah melambat. Jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah,
Suara tetua kedua berhenti tiba-tiba. Tetapi Tan Yun, yang tidak ingin menunda waktu, menghancurkannya sampai mati dengan 2 jari. Tan Yun batuk seteguk darah setelah memenangkan pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat dikenali. Darah mengalir di leher, dada, dan kakinya, terutama luka pedang di pinggang dan bahunya. Itu mengejutkan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya sekarang kurang dari 30% dikonsumsi. Tidak baik, hati Tan Yun tercengang. Dia menemukan bahwa dinasti suci Nangong disembah, dan Liu Wanchuan mengemudikan perahu roh, hanya menyisakan 500.000 li. Tan Yun tahu bahwa pada kecepatan ini, Liu Wanchuan akan terbunuh paling cepat setengahnya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menemukan bahwa Si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan Gaoxian dan orang-orang batu kuat lainnya, dan dia sudah kurang dari 9 juta mil jauhnya. Tan Yun tahu bahwa dia harus segera melarikan diri. Void gemetar, ketika Tan Yun mengangkat formasi pedang, ada batu yang menembus langit, raungan marah. Tan Yun, kamu bajingan, bunuh istriku, dan sekarang bunuh 3 tetua klan batuku. Ketika kepala klan menangkapmu, aku ingin kamu bertahan dan mati. Pada saat ini, cuaca Si Po memerah. Sebelum dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia telah meliput pertempuran. Dia tahu bahwa tetua kedua, ketiga, dan keempat dari klan batunya sedang mengepung Tan Yun. Dia awalnya berpikir bahwa Tan Yun lebih ganas daripada keberuntungan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 3 tetua dari tahap wilayah dan tahap 3 akan dibunuh oleh Tan Yun. Dia sama marahnya dengan Ruyan Gaoxian di Lingzhou, tetapi pada saat yang sama dia ketakutan. Pertama-tama, dalam pemahaman mereka, sejak zaman kuno, di benua Tianpu, manusia belum berlatih berbagai latihan fisik, dan ukuran tubuh mereka telah melebihi 20 kaki. Tetapi Tan Yun telah meningkat menjadi 150 kaki. Kedua, 2 orang yang tidak dapat memahaminya dikejutkan oleh kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti, bagaimana mungkin Tan Yun dari 8 alam realem divine dapat membunuh 3 kekuatan dari 3 realem dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi panik dengan kemampuan dan potensi Tan Yun untuk melompati tantangan. Bertekad untuk tidak membiarkan harimau kembali ke gunung, dan membiarkan Tan Yun tumbuh seperti ini. Haha, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Si Potian, dan berkata dengan dingin, anjing si tua, Master Sekte ini mengirimimu sebuah kata, harapan itu indah, kenyataan itu kejam. Suara Tan Yun jatuh, Huang Lai, tetua tertinggi penegak hukum dari Istana Jiwa Abadi, dan Han Wei, leluhur Sekte Abadi-Abadi, keduanya melepaskan aura 3 wilayah, dan mereka terbang di langit dari 30.000 mil jauhnya. Kedua pria tua dan licik itu ingin mengambil keuntungan dari cedera Tan Yun dan menjatuhkan Tan Yun dalam satu gerakan. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa meskipun kera iblis pembunuh surga terluka, tetapi dalam pengepungan 4 Marsekal, ia membunuh Marsekal Nanding dan Marsekal Dongping terluka parah. Di sisi lain kehampaan, naga emas, singa, dan Moer telah membunuh wakil Marsekal Kota Barat. Pada saat ini, wakil Marsekal Beizeng memimpin lebih dari 20 jenderal dengan tingkat wilayah tertinggi untuk mengepung naga emas, singa, dan singa. Iblis. Pada saat ini, pada tubuh naga Moer sepanjang 2000 meter, potongan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya telah ditembak jatuh oleh musuh, dan seluruh tubuh naga penuh dengan luka. Situasi naga emas dan singa juga tidak optimis. Akar sayapnya ditutupi dengan luka tulang. Tapi meski begitu, dia dan iblis masih bertarung sampai mati dengan musuh. Tan Yun melirik Huang Lai dan Han Slap yang telah membunuhnya. Ada kilatan di matanya yang berbintang, dan dia segera berteriak, pria besar, kera tua, iblis, jangan suka berkelahi, kalian pergi ke tenggara untuk merebut 20.000 mil jauhnya. Lingzhou, aku akan membunuh 2 Huang Lai sebelum sekelompok anjing dalam pengejaran suci Nangong mengejar mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis dengan ceroboh melepaskan keterikatan dengan musuh, dan bergegas menuju tenggara, perahu roh 20.000 mil jauhnya. Dan Marsekal besar Shizhen, Beizeng, dan wakil Marsekal Beizeng, lebih dari 20 jenderal, gila mengejar 3 binatang. Mengaum, Tan Yun, yang sama sekali tidak bisa dikenali dan berlumuran darah, menggenggam Nimi di tangan kirinya dan pedang raksasa ungu di tangan kanannya, dan meraung seperti binatang buas pada Huang Lai dan Han Wei yang sedang terbang.
Huang Lai, Han Chen, karena aku bisa membunuh 3 tetua klan batu, aku bisa membunuhmu 2 binatang tua. Aku, Tan Yun, aku akan bersamamu, tidak. Mati, tidak, berhenti, membunuh. Tan Yun Seng dikejutkan oleh guntur, dan memisahkan 30% dari kekuatan spiritual di kolam spiritual menjadi 20%, dengan panik mengalir keluar dari tubuh, seperti 10 naga emas berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Tan Yun meledak ke tubuh emas, kayu, air, api dan tanah, dan kekuatan 5 atribut disuntikkan ke pedang raksasa ungu di tangan kanannya. Seolah bersumpah untuk tidak pernah menyerah, mereka melakukan tendangan voli ke arah keduanya. Adegan ini mengejutkan Huang Lai dan Han Wei. Mungkinkah Tan Yun benar-benar memiliki kemampuan untuk bunuh diri? Akankah Tan Yun melawan keduanya? Jangan. Tentu saja tidak. Tan Yun sekarang hanya memiliki 10% dari kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritual. Jika dia benar-benar bertarung dengan keduanya sampai mati, dia pasti akan mati. Alasan mengapa dia membiarkan kera iblis, naga emas dan singa pergi berperang untuk perahu jiwa di Tenggara, dan sekarang melakukan pertempuran yang menentukan, secara alami untuk membunuh. Tan Yun masih tampak tak kenal takut, dan membunuh kedua orang itu ke arah Zhengdong. Dalam sekejap mata, ketika mereka berdua hanya tersisa 5.000 mil, dia tiba-tiba menunjukkan langkah suci keagungan, berkedip cepat di timur laut. Setiap kali berkedip, ia melintasi jarak 6.000 mil. Setelah 4 kilatan, Tan Yun tidak membunuh mereka berdua, tetapi mengubah arah. Tiba-tiba muncul di langit di atas kapal roh senjata peri Asia kelas menengah lainnya di timur laut. Lebih dari selusin jenderal alam ilahi dan 2 leluhur Xianzong abadi di Ling Zhou tiba-tiba mengayunkan pedang. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hong menghancur. Dalam sekejap, seberkas pedang kekuatan emas, seberkas pedang kayu, seberkas pedang air, seberkas api pedang, dan seberkas pedang tanah meledak dari pedang terbang ungu. Kekosongan dengan cepat bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 3.000 meter, menebas ke arah musuh di perahu roh. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya satu leluhur abadi dari leluhur abadi yang buru-buru menjarah perahu roh dan lolos dari malapetaka. Yang lain berteriak dan terbunuh dalam cahaya pedang 5 elemen. Tidak baik, Huang Lai berkata dengan marah kepada Han Chen, Tan Yun tidak bermaksud untuk bertarung dengan kami sekarang. Kami tertipu. Dia hanya membingungkan kami untuk mengambil kesempatan untuk membunuh dan merebut perahu. Ya, Han Yan berkata dengan marah, cepat hentikan dia, kamu tidak bisa membiarkan dia mengambil perahu roh. Aku ingin memotongnya sekarang, sudah terlambat. Tan Yun muncul di perahu roh dengan tawa, dan dia mengemudikan perahu roh itu ke depan dan terbang ke arah timur, dan berkata, kera tua, orang besar, iblis, naiklah ke perahu roh. Kak, ayo. Kera iblis pembunuh surga terbang ke atas Tan Yun Lingzu dengan tongkat raksasa di tangan. Singa Dewa Naga Emas mengaitkan tubuh naga iblis dengan kuku, dan menghindari serangan cahaya pedang dengan berbahaya, dan segera terbang ke perahu roh. Cepat masuk ke pagoda suci Linglong untuk memulihkan lukamu, jangan keluar tanpa perintahku. Setelah peringatan Tan Yun, ketiga binatang itu menghilang dari udara tipis dan muncul di dalam menara. Tan Yun mengendarai perahu roh ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Saat dia berkendara menuju perbatasan Tuoba Sengchao, dia melihat kembali ke Liu Wanchuan yang telah muncul 300.000 mil di belakangnya, dan berkata dengan malu, terima kasih telah menyediakan perahu roh senjata abadi Asia kelas menengah. Hahaha, aku membunuh begitu banyak dari Anda, tetapi mengendarai perahu roh Anda untuk melarikan diri. Rasanya keren untuk memikirkannya. Anak Tan Yun, kamu. Liu Wanchuan, yang juga mengendalikan perahu roh alat abadi Asia kelas menengah, sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara dalam-dalam. Ah sialan, pada saat ini, dia telah mengendalikan perahu roh senjata peri Asia bermutu tinggi, dan muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun Si Potian, gemetar karena marah, dan meraung, saya sangat marah, saya juga. Tan Yun, kamu kacau, kamu membunuh putriku, bahkan jika kamu mengejar sampai ke ujung dunia, Patriark akan membunuhmu. Hal-hal lama, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidah ketika berbicara kata-kata besar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan selalu mengejar. Jika kamu tidak mengejarmu, kamu akan menjadi cucuku. Setelah Tan Yun tertawa, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ketinggian normal,
dia segera berubah menjadi jubah ungu, dan menerbangkan pagoda suci yang indah ke perahu roh. Tan Yun segera memasuki menara 10 lantai, memulihkan luka dan kekuatannya, saat mengendarai perahu roh, melarikan diri dengan panik. Grand Marshal Bei Zheng dan Shi Zhen masing-masing mengendarai perahu roh abadi Asia kelas menengah, membawa jenderal dan jenderal mereka masing-masing, dan mengejar mereka menuju Tan Yun. Perahu roh yang dikendalikan oleh keduanya hanya berjarak 30.000 mil dari perahu roh yang dikendalikan oleh Tan Yun. Perahu roh yang tak berdaya dari keduanya sama dengan peringkat perahu roh yang dibawa oleh Tan Yun, tidak dapat mengejar Tan Yun. Huang Lai dan Han Chen juga mengejar Tan Yun dalam mengejar kapal roh Grand Marshal Nam Din saat ini. Pada saat ini, kemarahan semua orang bisa dibayangkan. Semua orang tidak menyangka bahwa pihak mereka sendiri akan kehilangan pasukan mereka, tetapi pada saat yang kritis, Tan Yun meraih perahu roh pihaknya dan melarikan diri. Di dalam lantai 10 menara suci yang indah, 1 hari di luar menara sama dengan 6 bulan di dalam menara. Hanya setengah jam dari dunia luar, luka Tan Yun telah pulih. Kemudian, Tan Yun datang ke menara lantai 2 dan memeluk Nangong Yukin dengan erat. Nangong Yukin bersandar di pelukan Tan Yun dan berkata, "Bagi saya, Anda telah bekerja keras." "Itu tidak sulit." Tan Yun tersenyum kecil. Nangong Yukin berkata dengan cemas, "Tempat ini masih lebih dari 3 bulan jauhnya dari Huang Fusengsong. Meskipun kami melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, kami dapat menyingkirkan pengejaran, tetapi jika kami mengalahkan diri sendiri, kami akan dikejar oleh Tuoba Sagekil, lalu, bagaimana itu bisa dilakukan?" "Tidak," Tan Yun berkata dengan arogan, "serahkan sisanya padaku, jangan khawatir." Setelah berbicara, Tan Yun membuat beberapa kalimat yang lebih sopan dengan kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat, dan dia berubah menjadi pria berusia 6 tahun dengan alis emas, meninggalkan menara suci dan muncul di perahu roh. Melihat bagian belakang Tan Yun meninggalkan menara suci, Yin Baiwen berkata dengan penuh kepuasan, "Kiner, kakek melihat Anda menemukan harapan yang baik untuk Anda, kakek sangat senang untuk Anda, jika ibumu ada di sini, Anda pasti akan senang juga." Keesokan harinya, malam tiba, dan kepingan salju berserakan di langit. Wow, Tan Yun mengendarai perahu roh secara langsung, seperti kilatan petir, dan melaju ke langit melewati perbatasan barat dinasti Tuoba Seng. "Siapa di sini?" Tan Yun menghilang di ujung langit ketika teriakan marah terdengar. Setelah beberapa saat, Huang Lai, Jenderal Marsekal Shi Zhen, dan Marsekal Bei Zheng, masing-masing mengendalikan perahu roh, tiba-tiba berhenti terbang, dan melayang di luar perbatasan dinasti Tuoba Seng. Sesaat kemudian, Liu Wanchuan mengendarai perahu roh untuk mengejar. Marsekal Bei Zheng memandang Liu Wanchuan, dengan ekspresi serius, "Pemujaan besar, dinasti suci Tuoba ada di depan saya. Dinasti suci saya dan dinasti suci Tuoba adalah musuh bebuyutan. Bawahan kami khawatir bahwa kami akan memasuki tempat suci Tuoba dinasti seperti ini, itu akan menyebabkan perang." "Iya," Liu Wanchuan mengangguk setuju, orang tua itu mengunci keberadaan Tan Yun dengan akal rohaninya. "Tolong beritahu Tuhan Suci, apa yang harus saya lakukan?" Pada saat yang sama, Tuan Suci Nangong yang secara pribadi mengawasi dinasti Suci Nangong yang baru dibangun, merasakan getaran di dadanya. Ketika dia mengeluarkan cermin abadi Asia terbaik dari pakaiannya, dia memikirkan suara hormat yang bercampur dengan keengganan di cermin. "Kembalilah ke Guru Suci, bawahannya tidak baik-baik saja, dan Tan Yun melarikan diri ke dinasti Suci Tuoba." "Apa yang kau bicarakan?" Nangong Sage Master langsung memutar fitur wajahnya. "Tan Yun membunuh Our Lady, dan membunuh ibu mertua Sage Master ini. Begitu banyak dari Anda menangkap satu Tan Yun, dan Anda bahkan membiarkannya melarikan diri." Tuan Suci menenangkan amarahnya. Setelah cermin terdiam untuk waktu yang lama, suara tegas Marsekal Bei Zheng datang lagi. "Tuan Suci, bawahan akan mengejar." Sebelum Grand Marshal Bei Zheng selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Guru Suci Nangong dengan marah. "Apa yang kamu kejar? Apakah kamu otak babi? Dinasti Suci Tuoba telah lama mengincar dinasti suci saya. Ini adalah masalah kecil bagi Anda untuk masuk ke dalam dinasti suci Tuoba. Yang penting adalah jika Tuan Tuoba mengetahui bahwa dinasti suci Nangong saya akan mengejar Tan Yun, istana harus kosong, begitu dia memimpin yang kuat dan memasuki dinasti suci saya dengan kuat, maka nama saya akan diubah di dinasti suci Nangong." Tuan Suci menenangkan amarahnya, dan bawahannya tahu kesalahan mereka. Guru Suci Nangong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tajam, "Di mana pemujaan besar, dan ayah mertuaku,
Ruyan Senior Gaoxian. Kembalilah ke Tuan Suci, persembahan besar dan persembahan adalah oleh bawahanmu. Patriark Xi dan Ruyan Gaoxian akan memiliki waktu setengah hari untuk tiba. Setelah mendengar ini, Guru Suci Namong berkata dengan suara yang dalam, biarkan indera spiritual percandian agung mengunci Tan Yun, dan kemudian, Anda berdiri di tempat Anda berada. Setelah ayah mertua Tuhan datang, Tuhan memiliki sesuatu untuk dilakukan, mengatakan. Waktu berlalu, setengah hari kemudian. King Qian, ayah mertua sudah bersama Dazuo, apa yang ingin kamu katakan? Suara si Potian yang tidak senang muncul di cermin, mungkinkah kamu harus memberitahu ayah mertua bahwa Tan Yun membunuh istri dan ibu mertuamu? Itu saja. Lupakan saja, ayah mertua tenang, menantu saya tidak punya niat untuk melakukannya. Dewa Namong berkata di cermin, menantu laki-laki saya juga ingin membunuh Tan Yun, tetapi Anda juga tahu bahwa jika dinasti Namong kosong, begitu dinasti Tuoba mengirim pasukan untuk menyerang, dinasti Suci Namong dalam bahaya. Kamu tidak perlu mengajarkan kebenaran ini. Suara tidak sabar datang dari cermin. Apa yang kamu coba katakan? Ayah mertua, menantu laki-laki saya tahu bahwa Anda marah. Master Sage Namong dengan cepat menjelaskan, menurut pendapat menantu saya, karena Tan Yun telah melarikan diri ke dinasti Tuoba, dia akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Kami tidak akan berkonflik dengan dinasti suci Tuoba untuk saat ini, tetapi akan menunjuk ke Huang Fu Sengsong. Leluhur menantu laki-lakiku yang agung tidak akan meninggalkan kebiasaan selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dinasti suci tidak bisa hidup tanpa yang kuat. Menantu laki-lakiku memutuskan untuk membiarkan pemujaan agung dan yang kedua, ketiga dan pemujaan keempat dan kembali ke istana. Biarkan wakil marsal, para jenderal dan jenderal kembali ke posisi masing-masing, dan biarkan selusin yang tersisa mengabadikan untuk menyerang Huang Fu Sengsong bersamamu. Ayah mertua, bagaimana perasaanmu tentang itu? Pada saat ini, batu di perbatasan memecahkan langit, mengerutkan kening, dan secara bertahap meregang, "Yah, kamu bisa." Selanjutnya, Liu Wanchuan, Bei Zheng, dan Marsekal Shizhen pergi dengan sekelompok jenderal. Si Potian memandang Ruyan Gaoxian dengan wajah hijau, "Saudara Ruyan, bagaimana menurutmu?" Ruyan Gaoxian berkata dengan jujur, kata-kata Tuan Namong sangat masuk akal. Menurut pendapat saya, Tan Yun ingin membiarkan kita mengejar dinasti suci Tuoba, dan kemudian menggunakannya sebagai penghalang untuk menimbulkan masalah. Kita harus berkeliling untuk membuka dinasti suci, dari ranah umum dinasti suci utama, untuk membunuh Huang Fu Sengsong. Pada saat itu, saya akan membiarkan Wuji kembali ke Xianzong abadi untuk memobilisasi yang kuat dan menyerang Huang Fu Sengsong bersama-sama. Jalan menuju alam, yang disebutkan oleh Ruyan Gaoxian mengacu pada jalan yang disisihkan oleh dinasti suci utama untuk menuju ke berbagai tempat di benua hukuman surgawi berdasarkan prinsip non-agresi. Pada saat ini, Sugeyu menjawab, Senior Ruyan berkata bahwa setelah kembali ke pegunungan hukuman surgawi, penguasa istana segera memanggil janin terkuat di istanaku untuk menghancurkan sekte suci Huang Fu dalam satu gerakan. Bagaimanapun, kali ini, pasukan utama kita juga akan mencabut Huang Fu Sengsong. Si Potian menjawab, oke, sudah diputuskan. Adapun bagaimana membagi Huang Fu Sengsong setelah kehancuran Huang Fu Sengsong, kita akan berbicara secara rinci pada saat itu. Ya, Ruyan Gaoxian, Sugeyu, dan dinasti suci Namong membuat persembahan bersama-sama. Semua orang ada di kapal spiritual patriark. Si Potian tampak murung. Ketika Tan Yun melarikan diri ke pegunungan Tianpu, dia berada dalam garis lurus dan menuju ke timur selama lebih dari 3 bulan. Perahu spiritual patriark lebih cepat darinya. Cepat, bahkan jika kita memutar dari langit di atas Domain Road, kita mungkin tidak mencapai pegunungan Tianpu setelah dia. 9 hari kemudian, setelah penyamaran, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk terbang di langit yang luas. Tempat ini adalah Voli yang menempa kota peri. Forging Immortal City adalah salah satu dari 9 kota besar dinasti suci Tuoba dan kota raksasa terdekat dengan kota kekaisaran Tuoba. Hah, tidak mengejar. Tan Yun menemukan kekosongan di belakangnya melalui indera spiritualnya, dan ketika tidak ada yang mengejarnya, dia tidak bisa menahan kerutan, diam-diam mengatakan kasihan. Dia ingin menggunakan tangan dinasti suci Tuoba untuk cemberut pada dinasti suci Namong, tetapi sekarang tampaknya kekuatan dinasti suci Namong tidak semuanya kantong anggur dan kantong beras.
Siapa kamu? Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari belakangnya, dan Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi dia melihat seseorang di domain 4 kali lipat, mengenakan baju besi, terbang di langit. Di perahu roh, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang menggigil, dan membungkuk dalam-dalam, terlambat, Junior Baikyus Hui, saya telah bertemu senior. Pria berbaju besi itu terbang ke atas perahu roh Tan Yun di udara, dan menatap perahu roh itu dengan ekspresi serakah di matanya, dan dengan dingin mendengus, saya Dong Yong, wakil penguasa Forging Xiancheng. Menempa Xiancheng adalah tempat penting dari dinasti Sein Tuoba saya. Anda benar-benar muncul di wilayah udara. Wakil penguasa kota mencurigai bahwa Anda adalah mata-mata. Anda harus pergi dengan wakil penguasa kota. Rumput, aku ingin perahu roh Lao Su, tapi masih mencari alasan seperti ini. Tan Yun mengutuk dengan kejam di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, jika keratua itu diizinkan untuk membunuhnya, saya khawatir itu akan membuat Tuan Tuoba khawatir dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Diam-diam di sini, Tan Yun berkata seolah-olah kedinginan, wakil Tuan Kota, Junior benar-benar bukan mata-mata. Rumah Junior berada di bagian paling timur dari dinasti Suci Tuoba, sebuah desa pegunungan kecil yang berbatasan dengan Gunung Tianpu. Generasi muda telah mundur untuk waktu yang lama. Cicit generasi muda akan menikah dalam 3 bulan. Generasi muda buru-buru mengendalikan perahu roh dan ingin bergegas kembali sesegera mungkin. Baru kemudian dia secara tidak sengaja merusaknya, ke wilayah udara Forging Xiancheng dan membuatmu marah. Betulkah? Dong Yong mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari perahu roh lagi. Kampung halamanmu hanyalah desa pegunungan yang terpencil. Kemudian wakil penguasa kota perahu roh tidak rendah pada pandangan pertama, kamu dari mana asalnya? Alasan paling penting mengapa Dong Yong menjadi wakil penguasa kota Forging Xiancheng adalah karena dia adalah guru suci tingkat tinggi. Pada saat ini, setelah dia tidak bisa melihat peringkat perahu roh, dia menyimpulkan bahwa perahu roh setidaknya adalah artefak suci tingkat tertinggi, atau bahkan artefak sub keabadian tingkat rendah, jadi dia memikirkan memilikinya. Pada saat ini, setelah dia mendengar bahwa Tan Yun hanyalah seorang biksu dari desa pegunungan kecil, dia semakin ingin mengambil perahu roh itu sebagai miliknya. Tan Yun tampak tulus, kembalilah ke senior, perahu roh ini diperoleh oleh junior di alam rahasia. Meskipun junior tidak dapat melihat peringkatnya, mereka dapat terbang dengan kecepatan 60 juta mil per hari. Apakah ini benar? Dong Yong berkata dengan penuh semangat, bagus sayang, dengan kecepatan ini adalah peri Asia kelas menengah yang asli. Apa? Peri Asia kelas menengah? Tan Yun pura-pura kaget. Oke, berhenti bicara omong kosong, sekarang ikuti wakil penguasa kota ini untuk memverifikasi identitasmu yang sebenarnya. Tanpa menunggu, Tan Yun menangis dan buru-buru berkata, senior, generasi muda benar-benar terburu-buru untuk menjadi tuan rumah pernikahan Cicit. Senior, generasi muda memiliki perahu roh yang bagus, hak untuk menghormatimu, dan terimalah. Uhuk-uhuk, Dong Yong terbatuk ringan, apakah ini buruk? Tidak ada yang salah dengan itu. Itu wajar bagi generasi muda untuk menghormati yang lebih tua. Tan Yun berkata dengan hormat. Yah, baiklah, ketulusanmu terpuji. Wakil penguasa kota ini akan menerimanya. Dong Yong berkata, dan berkata dengan serius, wakil penguasa kota ini, pada pandangan pertama, Anda tahu bahwa Anda adalah warga negara yang baik. Masalah, kami tidak akan bertanggung jawab. Senior, generasi muda memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Tan Yun berkata dengan cemas, setelah generasi muda memberi Anda perahu roh, saya khawatir itu akan menunda pernikahan cucu. Bisakah Anda mengendalikan perahu roh dan mengirim generasi muda pulang? Tolong, iya tidak masalah. Dong Yong berkata tanpa ragu-ragu. Menurutnya, tidak masalah untuk bisa mendapatkan kapal roh senjata abadi Asia kelas menengah dan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengirim Tan Yun. Itu benar-benar terima kasih senior. Tan Yun tampak bersyukur. Setelah itu, Dong Yong mengendarai perahu roh dan terbang ke timur bersama Tan Yun sepanjang jalan. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Selama periode ini, Dong Yong dan Tan Yun terbang melalui wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba, dan wilayah udara banyak kota tidak terhalang. Meskipun Dong Yong hanyalah wakil penguasa kota yang menempa Xiancheng, dia ditunjuk oleh Tuan Suci Tuoba. Selain itu, dia adalah Master Suci tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia memiliki status tinggi di hati Master Suci Tuoba. Ketika seseorang memeriksa silang,
mereka juga dengan hati-hati bertanya kemana Dong Yong pergi. Dong Yong berkata bahwa Tan Yun, yang telah mengubah penampilannya, adalah kerabat jauhnya dan menyuruh Tan Yun pulang. Pada saat ini, Dong Yong sedang mengendarai perahu roh yang ditangguhkan di dinasti Suci Tuoba, melewati perbatasan timur, terbang 30 juta mil ke timur, yang merupakan pegunungan Tianpu. 2000 mil ke timur laut adalah persimpangan dinasti Suci Huangfu dan Tuoba. Di persimpangan lebih dari 2 juta mil, adalah kampung halaman Tan Yun, kota Wangyue. Tan Yun melirik ke arah kampung halamannya dengan kerinduan yang mendalam di matanya. Sekarang dia tidak tahu di mana orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa ketika Huangfu Shengzong damai, leluhur penegak hukum akan membawa orang tua mereka kembali ke sekte dengan selamat. Ketika dia memulihkan pikirannya, Dong Yong tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, matanya memancarkan sentuhan kejutan. Patriark klan batu, memimpin sekelompok klan batu yang kuat, diperkirakan jika dia menyerang Kaisar Huangfu. Tan Yun ini benar-benar berani, dia membunuh perawan Nangong, merampok putri tertua, dan menghancurkan Nyonya Sipotian. Patriark klan batu, Tan Yun merasa tercengang dan bertanya, "Senior, di mana mereka? Mengapa para junior tidak melihatnya?" Dong Yong berkata dengan santai, mereka tampaknya telah pergi ke langit di atas jalan menuju domain yang jauhnya 19 juta mil. Setelah itu, Dong Yong melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Bai Qiushui, wakil penguasa kota ini telah mengirimmu ke perbatasan, kamu bisa pergi." Pergi. Tan Yun tidak ada hubungannya dengan Dong Yong Wei saat ini. Dia melipat tangannya di bahu, dan sudut mulutnya melengkung. "Tuan sekte ini, tentu saja kamu akan pergi. Tetapi ketika kamu turun dari perahu roh, Tuan sekte ini sedang berjalan." Dong Yong mengerutkan kening, matanya menunjukkan tatapan galak, "Kamu mencari kematian, kamu berani memainkan wakil penguasa kota." Dong Yong memperhatikan bahwa Tan Yun sama sekali tidak ingin memberikan dirinya sebuah perahu spiritual. Tepat ketika Dong Yong hendak mengambil tindakan terhadap Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Demi Anda membantu raja ini melewati dinasti Suci Tuoba, raja ini akan menyelamatkan hidup Anda dan keluar dari sini. Jika tidak, raja ini jika Anda berubah pikiran, Anda hanya memiliki satu jalan buntu." Mengaum. Ada lolongan kera, dan kera Tian Killer 700 Zhang muncul di belakang Tan Yun dengan tongkat raksasa, dan berteriak, "Keluar dari sini." Kera iblis tingkat 9. Dong Yong sepertinya memikirkan sesuatu, dan menelan ludahnya, "Mungkinkah kamu adalah kera iblis yang membuat masalah di kota Kekaisaran Nangong?" Kemudian Dong Yong teringat sesuatu lagi. Dia menatap Tan Yun dan menatap, "Kamu mengaku sebagai master sekte. Mungkinkah kamu adalah master sekte dari sekte Huangfu Tan Yun?" "Iya, ini sekte master, apakah ada masalah?" Tan Yun berkata dengan ringan, alis emas dan janggut emasnya jatuh, dan segera, kulit di wajahnya berubah menjadi tampak muda. Dong Yong menatap pemuda di depannya dan memastikan bahwa itu memang Tan Yun. Karena lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun menerobos ke wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba dan membunuh Jenderal Zanwu, Tuan Tuoba menjadi marah dan memposting potret Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah dinasti Suci Tuoba. "Laporkan segera, dan akan ada hadiahnya." Oleh karena itu, Dong Yong mengenali Tan Yun secara sekilas. Memikirkan Tan Yun membawa beberapa binatang buas ke kota Kekaisaran Nangong, Dong Yong benar-benar panik. Menurut pendapatnya, karena pihak Tan Yun dapat membunuh Yin Yu Huang tingkat kelima dari alam wilayah dan berhasil melarikan diri dari kota Kekaisaran Nangong, dia dapat dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. "Bisu." Tan Yun mengangkat alisnya, "Apakah kamu menginginkan perahu roh?" "Tidak, jangan lakukan itu lagi." Dong Yong berkeringat dan gemetar ketakutan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Huangfu Shengzong dan Tuoba Shengzong saya adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika saya membunuh Anda sekarang, itu normal. Demi Anda membawa saya pergi dari dinasti suci perintis, saya akan membiarkan Anda tidak mati kali ini." "Benar, ya." Dong Yong, yang telah memulihkan hidupnya, berulang kali mengatakan ya, berbalik dan meledak ke langit dengan panik, menghilang ke dalam malam. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke langit dan terbang ke Gunung Hukuman. Tan Yun meminta Nangong Yukin untuk keluar dari menara suci. Keduanya berhenti di perahu roh seperti anak emas dan menikmati pemandangan indah di bawah. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh ke pegunungan Tianpu,
semacam keintiman muncul dari hatinya. Pada saat ini, Si Po Tian telah muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun ketika dia mengendarai kapal roh artefak abadi Asia bermutu tinggi. Tan Yun, dan Yukin, kamu jalang kecil, patriark ini tidak akan membiarkanmu pergi. Yukin, kamu adalah orang suci dari Istana Keabadian Jiwa, tetapi terlepas dari wajah Istana Keabadian Jiwa, terlepas dari wajah Sekte Abadi-Abadi dan Nangong Seng Chao, kamu kawin lari dengan Tan Yun. Penguasa istana mengumumkan hari ini bahwa Anda akan menghapuskan posisi Anda sebagai orang suci. Anda diusir dari Istana Jiwa Abadi. Tan Yun, bajingan, jika kamu membunuh anak raja ini harus memotongmu 1000 kali. Tiba-tiba, Si Po Tian, Zhu Jiyu, Ruyan Wuji, suara lekas marah, berlama-lama di pegunungan untuk waktu yang lama. Ketika Nangong Yukin hendak mengkritik, Tan Yun berbisik pelan, jangan memperhatikan sekelompok anjing tua, saya akan berbicara dengan mereka. Ya, Nangong Yukin mengangguk terlebih dahulu dan menjawab. Tan Yun dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya, berbalik dan melihat ke arah Lingzhu Sibatian. Rambutnya berkibar, kesadaran spiritualnya menyelimuti Lingzhu Sibatian, dan suara kemarahan yang tak terbendung terdengar di telinga semua orang. Mari kita bicara tentang kamu Sibatian. Kamu tidak memiliki cara untuk mengajar, sehingga Siwan Ruo, seorang wanita beracun, menjadi hitam dan putih dan membunuh ibu, nenek, paman, dan paman kedua Yukin. Dia pantas mati, dia pantas mendapatkannya. Adapun istrimu Yin Yu Huang, dia juga pantas mendapatkannya. Sugeyu, Master Sekte ini akan membicarakanmu lagi. Jika Siwan adalah sepupumu, kamu berani mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak kejahatan, kamu tidak tahu. Gadget apa? Sial. Ketika Si Po Tian dan Sugeyu marah, kata-kata Tan Yun membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian pucat pasi karena marah. Ruyan Wuji, keluhan saya dengan Anda Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi bukan 1 atau 2 hari. Nasib Ruyan Chen, saya telah menyelamatkan keduanya ketika saya mencoba di Tanah Abadi dan medan perang para dewa. Kali ini, dia mengambil nyawanya begitu saja. Namun, hari ini saya ingin mengatakan satu hal yang sangat menarik bagi Anda. Anda dapat melihat dengan jelas dengan indera rohani Anda. Apa ini? Namun, yang membuat kedua orang itu semakin marah adalah mereka menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa pedang terbang berwarna merah menyala keluar dari alis Tan Yun. Kemudian, Fei Jian meroket di atas kepala Tan Yun, dan akhirnya menjadi setinggi 10.000 meter. Ini, Ruyan Wuji melebarkan matanya, ini adalah pedang suci abadi di depan gerbang Gunung Xianzongku yang abadi. Ini adalah pedang suci Zhongzhen Zongku. Tan Yun, bagaimana pedang ini bisa ada di tanganmu? Wajah Ruyan berubah dari putih menjadi biru karena marah. Ruyan Gaoxian di samping juga sangat marah. Ruyan Wuji, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Tan Yun mengejek, saya ingat, ketika saya berada di Sekte Abadi-Abadi dan berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, Anda menemukan bahwa pedang itu hilang, tetapi Anda sangat marah sehingga Anda muntah darah. Kali ini, Anda tidak muntah darah, benar-benar mengecewakanku. Suara Tan Yun jatuh, kehilangan putra kesayangannya, dan mengingat bahwa Excalibur telah dicuri, yang membuat Xianzong Abadi menjadi bahan tertawaan seluruh benua hukuman surgawi. Ruyan membuat kemarahan yang hebat, wow, dan menyemburkan seteguk darah. Anak-anak Tan Yun, sekte ini telah mencabik-cabikmu. Ruyan Wuji meraung seperti orang gila, aku ingin membunuh Huang Fusengzong, dan darahnya akan mengalir ke sungai. Ruyan Gaoxian juga gemetar hebat karena marah. Dia tidak pernah ingin membunuh seperti sekarang. Tan Yun, tunggu. Tunggu orang tua, aku menunggumu untuk membunuh di Huang Fusengzong. Tan Yun tertawa liar, hidupku terletak pada Huang Fusengzong. Kamu bisa menerimanya jika kamu memiliki kemampuan. Yah, Master Sekte ini tidak akan berbicara denganmu lagi. Master Sekte ini harus menemani tunanganku, kamu bebas. Oh dan, saya minta maaf untuk Anda. Begitu banyak orang mengejar saya dengan bodoh, tetapi mereka tidak dapat mengejar. Mereka juga membuat saya kembali ke Sekte Suci Huang Fu tanpa masalah. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Aku malu dengan wajah lamamu. Kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, hahaha. Setelah itu, ketika Tan Yun melambaikan tangannya,
pedang ilahi Wan Zhang Hong Menghu tiba-tiba berubah menjadi 3 kaki 3 inci dan muncul di tangan Tan Yun. Tan Yun tampak canggung, menghadap Ruyan Wuji dari udara, sering menari, dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, pedang yang sangat bagus. Penjahat punya ambisi, penjahat punya ambisi. Ruyan sangat marah sehingga langit berputar, dan 3 suap darah keluar. Ruyan Wuji, ada lagi. Ayo, lalu semprotkan darah. Tan Yun tersenyum dan berkata, hahaha, kamu sangat bodoh. Setelah itu, Tan Yun melemparkan pedang terbang ke kera iblis pembunuh surga, dan berkata, kera tua, lalu menari, biarkan Ruyan Wuji, dan Ruyan Gaoxian, perhatikan baik-baik pedang peri abadi mereka, bagaimanapun juga, mereka sudah puluhan tahun. Bukan, Kuek, itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga sedang mengadakan Excalibur Fire Dance, dan mulai menari tanpa aturan apapun, membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian marah. Dan Tan Yun dan Yukin duduk di perahu roh berdampingan, berbicara tentang keindahan pegunungan Tianpu yang bagaikan mimpi. Keesokan harinya, malam semakin pekat. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan melaju ke langit di atas alam rahasia Sekte Suci Huangfu, Si Po Tian telah mengendalikan perahu roh dan muncul 200.000 mil di belakang Tan Yun. Pintu alam rahasia Kai. Tan Yun mengembun dari kehampaan untuk membukanya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah pola pembukaan formasi pertahanan 12 naga cincin ding, dengan lambaian tangan kanannya, pola itu tercetak di pintu alam rahasia. Ledakan. Dengan suara keras, pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki terbuka perlahan. Tan Yun mengendalikan perahu roh menjadi berukuran 100 meter, melayang di depan pintu alam rahasia, memandang Si Po Tian dan yang lainnya yang telah muncul 160.000 mil jauhnya, tangan kanannya perlahan mengulurkan jari tengahnya, matanya menghina. Sayangnya, kamu masih selangkah terlambat pada akhirnya. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke wilayah rahasia Huangfu, meninggalkan Si Po Tian dan yang lainnya hanya kenangan dari jari itu dan tatapan menghina Tan Yun sebelum dia akhirnya menghilang. Setelah beberapa saat, Si Po Tian mengendalikan perahu roh dan melayang ribuan mil jauhnya dari pintu alam rahasia. Semua orang di perahu roh tampak muram dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Seperti yang baru saja dikatakan Tan Yun menyelinap di bawah kelopak mata begitu banyak orang kuat di sisinya, dan itu sangat memalukan bagi siapapun di sisinya. Si Po Tian bukan hanya patriark dari 6 klan batu kuno, tetapi juga master formasi suci dari daratan yang terkenal. Dia awalnya berpikir bahwa dengan keterampilan formasinya sendiri, dia bisa melihat sekilas formasi apa yang ada di pintu alam rahasia. Tapi dia kecewa. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dia bahkan tidak tahu formasi apa yang diatur Tan Yun. Si Po Tian memandang Ruyan Wuji dan Zhuge Yu dengan cemberut, dan berkata, formasi di pintu alam rahasia Huangfu Sein Sekte tidak dapat diselesaikan oleh Patriark. Saat ini, dia hanya bisa menyerang dengan paksa. Namun, kami tidak tahu berapa banyak orang kuat kelahiran domain yang dimiliki Huangfu Sengsong. Kami tidak akan secara paksa menyerang Huangfu Sengsong sampai Anda memiliki rumah pertama dan orang kuat kelahiran domain. Ruyan Wuji dan Zhuge Yu setuju dengan usulan Si Po Tian. Setelah Ruyan Wuji mengucapkan selamat tinggal pada Ruyan Gaoxian, bersama dengan Zhuge Yu, dia terbang menuju kedalaman pegunungan. Pada saat ini, ada total 42 kekuatan di wilayah luar alam rahasia. Mereka adalah Sibatian 6 lapis dari alam inkarnasi wilayah, dan 26 tetua dari klan batu 1 hingga 5 lapis wilayah. 12 anggota dinasti suci Nangong diabadikan, di antaranya, ada 2 orang di domain tahap kelima, 6 orang di domain tahap keempat, 3 orang di domain tahap ketiga, dan 1 orang di domain tahap kedua. Ruyan Gaoxian dari tahap ketujuh dari Sekte Abadi-Abadi, dan Han Chen dari tahap ketiga. Penatua Huang Lai, penatua dari 3 penegakan hukum wilayah Istana Abadi, alam Istana Abadi. Pada saat yang sama, alam rahasia Huangfu. Di bawah pintu keluar alam rahasia, di rerumputan yang rimbun, Song Huixin, wakil pemimpin organisasi pembunuhan, menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya yang dingin. Bawahanku telah melihat Tuan, adalah perjalananmu ke dinasti suci Nangong, berjalan dengan baik. Prosesnya tidak berjalan dengan baik, tapi akhirnya saya kembali hidup-hidup. Tan Yun tersenyum, lalu melihat ke menara artefak suci tingkat tinggi tidak jauh, dan berkata, ini adalah menara suci Sianer, apakah dia ada di dalamnya? Iya Tuan.
Song Huixin dengan hormat berkata, selain Xianer, ada juga dua istrimu, Sue Zian, Kepala Sen, dan Nona Ruxue dalam retret. Iya, Tan Yun mengangguk. Song Huixin memandang Nangong Yukin, dan ada warna yang menakjubkan di matanya yang indah. Kamu adalah tunangan Tuan, Nangong Yukin. Kamu benar-benar cantik. Iya, aku Yukin. Pipi Nangong Yukin diwarnai dengan awan. Senior, kamu juga sangat cantik. Song Huixin tersenyum ringan, tidak berbicara. Tan Yun memandang Song Huixin ke samping, dan memerintahkan, pergi dan beritahu para pemimpin senior dari setiap baris untuk pergi ke Huangfu Gusan penguasa lama, dan raja ini akan mengumumkan sesuatu. Bawahan patuh. Song Huixin menjawab, seolah-olah hantu menghilang. Tan Yun menginjak rumput hijau dan berjalan menuju menara suci Xianer di Tantai. Sebelum mendekat, dia mencium aroma keperawanan seperti kapulaga, disertai tawa, hehe oke, ipar, akhirnya kamu kembali. Tapi Sue Zian, yang memimpin dalam terbang keluar dari gerbang menara di langit, dan terbang di samping Tan Yun tanpa menghindar, dan memeluk Tan Yun dengan erat. Setelah itu, Zhong Wu Xiao dan Mu Menggu terbang keluar dari gerbang bersama-sama dan muncul di samping Nangong Yukin, berkata dengan lega, saudari, melihat Anda dan Tan Yun kembali dengan selamat, kami lega. Nangong Yukin juga tahu bahwa Xiao dan Meng Yao adalah tunangan Tan Yun, dan dia juga menerima kenyataan ini. Saudari, pada saat ini, Nangong Ruxue mendarat di samping Nangong Yukin, bingung, kakak, ada apa dengan pernikahanmu? Dan Ratu, jangan menunggu untuk berbicara, Nangong Yukin berkata, kakak, ada beberapa hal, kakak juga harus memberitahumu. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan pagoda suci Linglong dan membuat kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat melangkah keluar dari menara suci. Selanjutnya, Yukin memberitahu Ruxue tentang perilaku jahat Siwan Ruo. Ruxue tersambar petir setelah mendengarnya. Dia memikirkan ibunya yang telah menggunakan hidupnya sendiri sebagai ganti nyawanya sendiri dan dibunuh oleh Siwan Ruo. Dia putus asa untuk hidup. Di bawah kenyamanan Yukin, Ruxue menyeka air matanya yang merah cerah menunjukkan ketegasan. Kakak, mulai sekarang dinasti Nangong tidak akan lagi menjadi rumah kita, dan Nangong Qingqian tidak akan lagi menjadi ayah kita. Iya, setelah kenyamanan Nangong Yukin sebaik salju, Tan Yun tidak memimpin beberapa wanita untuk mencapai Huangfu Gusan melalui susunan teleportasi eksklusif dari organisasi pembunuhan, tetapi malah mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke Huangfu Gusan. Setelah setengah jam, malam menjadi gelap. Perahu roh membawa beberapa orang melalui gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi, dan terbang menuju gerbang suci. Di Lingzhu, Tan Yun tampaknya telah mengambil keputusan, dan dia memanggil Yukin, Meng Yao, Xiao, Xianer, dan Su Bing ke ruang pelatihan Lingzhu. Kemudian, Tan Yun memberitahu Nangong Yukin tentang urusan antara Tan Yun dan Xianer Tantai. Setelah mendengarkan, Yukin memilih untuk menerimanya. Dalam hatinya, Tan Yun pergi ke dinasti suci Nangong dan menyelamatkan dirinya dengan putus asa demi dirinya sendiri. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya, itu sudah cukup. Terima kasih, Suster Yukin karena telah menerimaku. Tantai Xianer tersenyum, agak malu. Tan Yun memandang Sen Subing, yang tampak sedikit gugup, dan berkata, Subing, saya akan memberitahu mereka apa yang terjadi di antara kita. Jangan Tan Yun. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, saya belum siap secara mental, jadi saya akan memberitahu mereka nanti. Tan Yun melihat transmisi suara Sen Subing dan berkata, oke, ketika Huangfu Sengsong dalam keadaan damai, saya akan mengumumkan masalah kita. Pada saat ini, Sue Zian di Lingzhu sedang mengobrol dengan Nangong Ruxue. Zian yang riang, seperti buah yang bahagia, berbicara banyak hal menarik dan menghilangkan kesedihan Sue. Zian, kamu sangat hidup, ceria dan baik hati, kamu pasti memiliki masa kecil yang indah. Nangong Ruxue berkata dengan santai. Sue Zian, yang menyeringai, berkata dengan senyum yang kuat, orang tua saya adalah petani. Ketika saya berusia 3 tahun, terjadi kelaparan. Orang tua saya meninggalkan saya selamanya. Kemudian, saya dibawa ke sekte suci Huangfu. Kemudian aku hidup bahagia sampai sekarang. Maaf, saya menyebutkan hal sedih Anda. Nangong Ruxue meminta maaf. Tidak masalah, setiap orang memiliki hidupnya sendiri. Sue Zian berkata, punggungnya menghadap Nangong Ruxue, menatap bintang-bintang di langit,
dan berkata dengan gembira, apakah kamu tahu mengapa aku suka tertawa? Mengapa? Namong Ruksue berkata dengan bingung, bukankah wajar untuk tertawa? Sue Zian berkata dengan gembira, mungkin beberapa orang dilahirkan untuk tertawa, tetapi saya tidak. Pada saat ini, Tan Yun, Meng Qi, Si Yao, Xianer, dan Su Bing baru saja melangkah dari ruang pelatihan, dan mereka mendengar kesedihan Sue Zian, kesepian tapi nakal datang ke telinganya. Selanjutnya, dengan kata-kata Sue Zian, Tan Yun, Mu Mengbo dan bahkan semua orang merasa sedih, dan mereka merasa bahwa hari ini mereka benar-benar mengerti apa itu Zian. Sue Zian menatap langit berbintang. Meskipun dia tertawa, air matanya mengaburkan pandangannya. Saya suka tertawa karena di dalam hati saya, orang tua saya tidak pernah meninggalkan saya. Mereka telah mengawasi saya di langit. Jadi saya ingin tertawa, saya ingin menunjukkan kepada mereka betapa bahagianya saya. Jika tidak, saya khawatir mereka akan mengkhawatirkan saya. Tanpa menunggu kata-kata Sue Zian, Mu Meng menjilat bayangannya, dan dengan berlinang air mata, dia memeluk Sue Zian di lengannya. Zian, kan? Kakakku selalu mengira kamu adalah orang yang tidak berperasaan, tapi kakakku tidak pernah tahu, jantung. Kakak, Sue Zian memeluk Mu Meng dengan erat, meneteskan air mata kesedihan. Setelah waktu yang lama, Sue Zian menghapus air matanya dan kembali tertawa. Dia menarik Tan Yun dan bertanya tentang apa yang terjadi ketika Tan Yun menyelamatkan Namong Yukin. Para wanita juga menatap Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab. Setelah para wanita mendengar seluruh proses yang dijelaskan oleh Tan Yun secara rinci, mereka tidak bisa menahan keringat di telapak tangan mereka. Perahu roh artefak abadi Asia kelas menengah sangat cepat. Setelah 3/4, Tan Yun dan yang lainnya tiba di gunung kuno Huangfu, memasuki kuil Huangfu, dan mengobrol dengan Su Yu, yang sekarang berada di Tantai Xuanzong. Malam memudar dan fajar datang. Diaken, penatua dan kepala gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, serta diaken, penatua, dan leluhur dari faksi penegak hukum, memasuki kuil Huangfu satu demi satu. Setelah beberapa saat, hukuman surgawi, organisasi pembunuhan, dan pusat kekuatan alam dewa juga memasuki kuil. Akhirnya, Tuoba Yingying, yang telah menangani urusan sekte, memasuki kuil pada saat yang sama dengan Tan Taiyu dan Tan Tailong. Setelah lebih dari 2.000 orang duduk di kedua sisi kuil, mereka menatap Tan Yun dengan tenang. Pada saat ini, Tan Yun dan Su Yu sedang duduk di kursi atas kuil. Di sisi kiri kursi atas, ada deretan kursi. 4 putri Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Namong Yukin, dan Tan Tai Xianer duduk. Adapun Sen Subing, dia duduk di kursi bawah di sebelah kiri, sementara Namong Ruksue dan Sue Zian berdiri di belakang Subing. Hari ini penguasa ini memanggil semua orang bersama-sama, dan ada sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun memandang orang banyak dan berkata dengan keras, Namong Yukin, Mu Menga, Zhong Wuxiao, dan Tan Tai Xianer adalah tunangan raja dan akan menjadi sekte. Di Tiongkok, saya tidak ingin melihat ada orang yang tidak menghormati mereka. Bawahan patuh. Semua orang berkata serempak, suara mereka mengguncang aula. Pada saat yang sama, semua orang tidak menyangka bahwa putri guru sekte tua itu juga calon istri Tan Yun. Pada saat ini, Su Yu, Tan Taiyu, dan Tan Tailong sangat bahagia. Mereka akhirnya menunggu sampai Tan Yun secara pribadi mengatakan di depan umum bahwa Xianer adalah tunangannya. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang Tuoba Yingying, dan berkata dengan serius, Wakil penguasa, Anda akan memberitahu semua orang tentang sekte saya. Selain itu, mengenai senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, dan properti, saya tidak yakin, Anda dapat membicarakannya. Itu penguasa. Tuoba Yingying berdiri dengan berani, berdiri tegak, dan berkata, kembalilah ke yang berdaulat, kecuali leluhur kedua penegak hukum Guan Xuankong dan 8 leluhur penegak hukum untuk melindungi keluarga Anda, dan 5 leluhur penegak hukum yang bertanggung jawab atas penguasa lama di luar keluarga Su. Ada total 185 orang di ranah sekte kami. 2 orang dari kesempurnaan agung di alam ilahi adalah Tan Taiyu dan Tan Tailong, yang segera dipromosikan. 4 anggota 9 lapisan alam ilahi, pemimpin pembunuhan Huangfu Guchong, wakil pemimpin Song Huixin, pemimpin Tian Lao dari organisasi hukuman surgawi, wakil pemimpin Wei Kuan. 2 dari alam ilahi berunsur 8,
kamu dan Sen Suzhen yang baru dipromosikan. Ada 11 orang dari tingkat ke-7 alam dewa, 5 dari organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi, dan Sen Subing, yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-7. Ada 9 anggota peringkat ke-6 di alam ilahi, 3 di grup hukuman surga, 5 di organisasi pembunuhan, dan bawahan baru saja dipromosikan. Ada 12 anggota dewa 5 tingkat, 7 organisasi hukuman surga, 4 organisasi pembunuhan, dan yang lainnya adalah Sianer Tantai. Ada 29 anggota 4 kali lipat di alam para dewa, 14 anggota organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi, dan Namong Yukin. Ada 31 anggota dari Triad of the Divine Realm. Selain 28 anggota dari 2 organisasi besar, ada Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Xian. Ada 39 orang di lapisan kedua alam ilahi, semuanya milik 2 organisasi besar. Ada 48 orang seperti Namong Ruksue di lapisan pertama alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, sekte kami saat ini tidak memiliki janin domain yang kuat. Setelah menghela nafas, Tan Yun pergi ke dinasti suci Namong. Dia melihat pembangkit tenaga listrik di domain dan abadi-abadi Zhongruyan Gaoxian, pembangkit tenaga listrik ke-7 di domain dan klan batu. Saya memberitahu semua orang tentang hal-hal di luar pintu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan lain menjadi begitu kuat. Tan Yun berkata, jangan khawatir, semuanya, saya memberitahu Anda ini, saya ingin Anda tahu bahwa jika bukan karena musuh kita, saya tidak tahu jumlah inkarnasi Huangfu Saint Sekte sebelumnya, jika tidak, Huangfu saya Saint Sekte akan dihancurkan. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik alam berkumpul di luar gerbang alam rahasia, dalam keadaan normal, jika mereka ingin menerobos gerbang alam rahasia, itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun, kecuali mereka memiliki cara lain yang kuat untuk menerobos alam rahasia di depan waktu pintu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Yuner, apakah kamu punya rencana yang bagus? Suyu melihat ke samping pada Tan Yun dengan khawatir. Ayah mertua, jangan khawatir, Yuner akan meningkatkan kekuatannya selanjutnya untuk berurusan dengan mereka. Tan Yun menjawab, menatap Tuoba Yingying dan berkata, lanjutkan. Tuoba Yingying berkata sedikit, kecuali orang, ada total 1.800 keping artefak waktu dan ruang biji sawi di Zongya Zun kami, total 1.600 keping artefak ruang dan waktu master, dan 58 keping artefak subsakral, 5 keping benda-benda suci. Tan Yun mengangguk puas, iya, masih banyak senjata ajaib yang telah saya kembangkan. Yingying, jika semua senjata ajaib ini diaktifkan, berapa lama batu roh terbaik sekte saya dapat diberikan? Setelah Tuoba Yingying terdiam beberapa saat, wajahnya pahit, berdaulat, paling lama 10 tahun. Hanya 10 tahun. Tan Yun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Huangfu Shengzong, Zongku begitu kosong. Ho, saat cincin Qiankun Tan Yun berkedip, tiba-tiba, 800 cincin Qiankun yang diisi dengan batu roh terbaik digantung di depan Tuoba Yingying, terimalah batu roh terbaik ini. Selain batu roh untuk Tuoba Yingying, Tan Yun meninggalkan batu roh terbaik untuk dirinya sendiri yang dapat membuka menara suci yang indah dan gulungan ruang waktu monster selama 30 tahun. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, mulai sekarang, itu akan menjadi 30 tahun, dan 10 tahun pendek, akan ada pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekte kami. Untuk mencegah pintu rahasia dilanggar, raja ini memiliki 3 hal untuk diumumkan. Pertama, setelah pertemuan selesai, Yingying, kamu akan segera memberitahu seluruh keluarga untuk mencari rumput peri jiwa domain 2000 tahun, Bai Yao Ginseng, Del. 1800 jenis ramuan, ingat sebanyak mungkin. Ketika semua orang bingung, kalimat Tan Yun berikutnya sangat menarik. Tan Yun berkata, suserain ini kemudian akan memperbaiki pil domain dewa, pil roh pengembalian domain dewa, dan pil tingkat domain, pil roh pengembalian tingkat domain, untuk memberi Anda orang-orang di alam domain dewa. Setelah Anda dipromosikan ke tahap bulu domain, Anda akan mengambil pil domain tier, Yuyu kembali ke pil roh untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar ini, Tan Taiyu tiba-tiba melompat dari kursi dengan kaget, dan berkata dengan suara gemetar, Yuner, 4 obat yang kamu sebutkan telah hilang sejak zaman kuno. Apakah kamu benar-benar tahu cara memperbaiki dan memperbaiki? Tan Yun berkata dengan pasti, kakek,
Yuner tentu saja akan memperbaikinya. Begitu komentar ini keluar, hati semua orang terbalik. Jelas bagi semua orang bahwa alasan mengapa ada beberapa orang kuat di alam ilahi dan alam pelukan wilayah seperti Gunung Hukuman hari ini adalah karena keempat obat ini telah hilang sejak zaman kuno. Tapi sekarang dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di alam ilahi dan alam embrio wilayah, dia semua bisa dipromosikan tanpa obat. Jika Tan Yun benar-benar dapat memperbaiki 4 jenis pil, diberikan waktu, mengapa tidak khawatir tentang sekte Huangfu Seinnya tidak memiliki kekuatan tertinggi. Karena itu, semua orang di kuil sangat gembira dengan air mata. Yuner, kamu benar-benar Injilku. Mata Suyu memerah. Suyu mengandalkan ingatan tentang kehidupan terakhirnya, dan dia cukup jelas bahwa tanpa 4 obat yang disebutkan oleh Tan Yun, ketika seorang biksu dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam ilahi, itu akan jauh dari cukup untuk mundur untuk setiap tingkat perbaikan. Tetapi jika Anda memiliki pil yang dikatakan Tan Yun, maka Anda hanya perlu cukup waktu untuk berlatih sebelum dipromosikan ke alam eklosion. Semua orang di aula utama sepertinya melihat adegan pencarian Kaisar Huangfu untuk memimpin banyak pasukan di benua hukuman surgawi beberapa tahun kemudian. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ayah mertua, Huangfu Shengzong adalah rumah Yuner. Itu bisa selama 100 tahun atau sesingkat beberapa dekade. Yuner akan membuat Huangfu Shengzong begitu kuat sehingga kekuatan apapun akan tunduk pada pengadilan. Tan Yun berbicara dengan sombong, dan kemudian berkata, kedua, setelah Master Suzerain berhasil menyempurnakan 4 pil, Ying-Ying, Anda akan memimpin sekte dan murid tingkat tinggi untuk membuka formasi teleportasi ke Meteorite Canyon dan pergi ke Meteorite. Ambil berlindung di ngarai dan mengaktifkan semua senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi pada saat yang sama, memberikan prioritas kepada orang-orang di alam jiwa, dan dewa untuk memasuki kultivasi. Kita perlu membuat sekelompok pemain kuat di domain sesegera mungkin. Setelah Tuoba Yingying mengklik untuk pertama kalinya, dia berubah menjadi ekspresi tanpa ekspresi. Tapi itu tidak masalah, kata Tan Yun. Tuoba Yingying tampak khawatir dan berkata, Tuan Sekte, semua orang telah memasuki ngarai meteorit, dan tidak ada yang menambang tambang roh. Dengan cara ini, batu roh terbaik dari sekte kami, ditambah batu roh yang Anda berikan, akan bertahan paling lama 15 tahun. Setelah itu, akan habis. Tante Yu bergema, Yuner, wakil penguasa benar. Tidak ada batu roh kelas atas. Sekte kami menyediakan senjata ajaib waktu dan ruang dalam, abadi, gerbang suci, dan biji master untuk budidaya orang-orang tingkat tinggi. Itu akan benar-benar lumpuh. Tanpa batu roh, orang-orang dari sekte kita akan semakin jauh dari kekuatan utama jika mereka hanya berlatih di luar. Tante Yu mengungkapkan aspirasi Tuoba Yingying dan semua orang yang hadir. Ekspresi Tan Yun serius, kakek, kekhawatiranmu adalah hal ketiga yang akan aku bicarakan selanjutnya. Hal ketiga adalah kalian semua memasuki ngarai meteorit dan bekerja keras untuk berkultivasi, dan masalah melindungi sekte suci Huangfu diserahkan kepada raja ini. Setelah aku keluar dari retret kali ini, aku akan memimpin para orc untuk mengusir musuh kuat di luar alam rahasia. Pada saat itu, aku akan memimpinmu untuk menghancurkan istana jiwa abadi dalam satu gerakan, dan tidak akan ada kekurangan batu roh terbaik. Tan Yun bermimpi menyerang istana abadi. Alasan terpenting adalah bahwa peti mati es dari 9 burung Phoenix berisi istrinya berada di bawah gletser medan perang para dewa di Istana Abadi. Kedua, Tan Yun sebelumnya telah menyempurnakan pedang pembunuh yang luar biasa dengan 11 atribut pada saat yang sama, di Istana Abadi. Akhirnya, Shen Hun Xiangong adalah musuh bebuyutan Huangfu Shengzong dan harus dilenyapkan sesegera mungkin. Setelah dihapus, Anda dapat menyerang Sekte Abadi-Abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun telah memutuskan bahwa setelah pegunungan Tianpu bersatu, dia akan menghabiskan waktu dan secara pribadi membuka terowongan ruang waktu untuk menghubungkan Istana Abadi Jiwa, Sekte Abadi-Abadi dan Huangfu Shengzong. Pada saat itu, kami akan merekrut murid, orang kuat, dan talenta untuk bergabung dengan Sekte, dan memulai perjalanan mulia untuk memperebutkan hegemoni daratan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terkejut sejenak, dan kemudian mereka semua tampak bersemangat. Yuner, kamu benar-benar Injilku. Mata Suyu memerah. Suyu mengandalkan ingatan tentang kehidupan terakhirnya, dan dia cukup jelas bahwa tanpa 4 obat yang disebutkan oleh Tan Yun,
ketika seorang biksu dipromosikan ke tingkat ketujuh dari alam ilahi, itu akan jauh dari cukup untuk mundur untuk setiap tingkat perbaikan. Tetapi jika Anda memiliki pil yang dikatakan Tan Yun, maka Anda hanya perlu cukup waktu untuk berlatih sebelum dipromosikan ke alam eklosion. Semua orang di aula utama sepertinya melihat adegan pencarian Kaisar Huangfu untuk memimpin banyak pasukan di benua hukuman surgawi beberapa tahun kemudian. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ayah mertua, Huangfu Shengzong adalah rumah Yuner. Itu bisa selama 100 tahun atau sesingkat beberapa dekade. Yuner akan membuat Huangfu Shengzong begitu kuat sehingga kekuatan apapun akan tunduk pada pengadilan. Tan Yun berbicara dengan sombong, dan kemudian berkata, kedua, setelah Master Suzerain berhasil menyempurnakan 4 pil, Ying-Ying, Anda akan memimpin sekte dan murid tingkat tinggi untuk membuka formasi teleportasi ke Meteorite Canyon dan pergi ke Meteorite. Ambil berlindung di ngarai dan mengaktifkan semua senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi pada saat yang sama, memberikan prioritas kepada orang-orang di alam jiwa, dewa, dan dewa untuk memasuki kultivasi. Kita perlu membuat sekelompok pemain kuat di domain sesegera mungkin. Setelah Tuoba Ying-Ying mengklik untuk pertama kalinya, dia berubah menjadi ekspresi tanpa ekspresi. Tapi itu tidak masalah, kata Tan Yun. Tuoba Ying-Ying tampak khawatir dan berkata, Tuan Sekte, semua orang telah memasuki ngarai meteorit, dan tidak ada yang menambang tambang roh. Dengan cara ini, batu roh terbaik dari sekte kami, ditambah batu roh yang Anda berikan, akan bertahan paling lama 15 tahun. Setelah itu, akan habis. Tante Yu bergema, Yuner, wakil penguasa benar. Tidak ada batu roh kelas atas. Sekte kami menyediakan senjata ajaib waktu dan ruang dalam, abadi, gerbang suci, dan biji master untuk budidaya orang-orang tingkat tinggi. Itu akan benar-benar lumpuh. Tanpa batu roh, orang-orang dari sekte kita akan semakin jauh dari kekuatan utama jika mereka hanya berlatih di luar. Tante Yu mengungkapkan aspirasi Tuoba Ying-Ying dan semua orang yang hadir. Ekspresi Tan Yun serius, kakek, kekhawatiranmu adalah hal ketiga yang akan aku bicarakan selanjutnya. Hal ketiga adalah kalian semua memasuki ngarai meteorit dan bekerja keras untuk berkultivasi, dan masalah melindungi sekte suci Huangfu diserahkan kepada raja ini. Setelah aku keluar dari retret kali ini, aku akan memimpin para orc untuk mengusir musuh kuat di luar alam rahasia. Pada saat itu, aku akan memimpinmu untuk menghancurkan istana jiwa abadi dalam satu gerakan, dan tidak akan ada kekurangan batu roh terbaik. Tan Yun bermimpi menyerang istana abadi, alasan terpenting adalah bahwa peti mati es dari 9 burung Phoenix berisi istrinya berada di bawah gletser medan perang para dewa di istana abadi. Kedua, Tan Yun sebelumnya telah menyempurnakan pedang pembunuh yang luar biasa dengan 11 atribut pada saat yang sama, di istana abadi. Akhirnya, Shen Hun Xiangong adalah musuh bebuyutan Huangfu Shengzong dan harus dilenyapkan sesegera mungkin. Setelah dihapus, Anda dapat menyerang sekte abadi-abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun telah memutuskan bahwa setelah pegunungan Tianpu bersatu, dia akan menghabiskan waktu dan secara pribadi membuka terowongan ruang waktu untuk menghubungkan istana abadi jiwa, sekte abadi-abadi dan Huangfu Shengzong. Pada saat itu, kami akan merekrut murid, orang kuat, dan talenta untuk bergabung dengan sekte, dan memulai perjalanan mulia untuk memperebutkan hegemoni daratan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terkejut sejenak, dan kemudian mereka semua tampak bersemangat.